Berikutnya siapa ya Pak? Pak Wayan ya? Wayan, ya. Oh iya Pak, siapa? Oke. Jadi saya izin dulu Pak ya. Saya Monggo lewat. Pak. Oke Pak. Iya. Pak Wayan observernya siapa ya kemarin? Pak Kemarin Sandi Pak sama Bu Sandi Rumi. sama Bu Rumi. Oh Pak Sandi dengan Bu Rumi. Rumi, Pak. Siap. Monggo silahkan Pak Wayan. Kita mulai jam 8.55, nanti kita akhiri jam 9.25 ya Pak. Oke, terima kasih Pak Triyono dan Pak Joseph atas waktunya. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pembelajaran Pak di teknologi dasar otomotif. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Bapak baik Pak. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Tidak ada halangan apapun. Kemudian kalau kita keluar dari rumah, kita mau bertemu banyak orang, tetap usahakan gunakan masker buat jaga kesehatan kita masing-masing. Siap Bapak. Terima kasih. Oke. Nanti link absen Bapak kirim di WA group. Kemudian Bapak ingin lihat dulu nih siapa aja yang sudah hadir dan yang belum kira-kira. Tolong kamera, kemudian perlengkapan alat media kita, pena, pensil disiapkan, handphonenya boleh dipergunakan. Pak Sandi sudah ada ya, dan yang lain. Ada Pak. Hadir, Pak. Sandi ya ada, kemudian Rumin Tariki juga sudah hadir ya. Hadir Pak. Hadir, Pak. Saya nomor 1 Pak. Abdul Rahman. Oh siap, bagus. Terima kasih sekali, biar itu buat teman-teman yang lain supaya lebih semangat lagi tuh. Siap. Iya, Pak. Belajar. Saya hadir, Oke. Pak. Iya, ada Roman juga hadir. Imam Sapi hadir ya. Hadir, Pak. Oh siap, bagus. Gelap-gelap ini, Gimana Pak. sehat? Sehat semua di sana. Alhamdulillah sehat, Pak. Oh ya, syukurlah. Oke. Sidik ada, Sidik. Oh siap. On. Ya. Satrio gimana Satrio? Hadir, Pak. Oh siap. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta ke Mas Nur Cahya ya, karena tadi yang paling aktif dan awal sekali di pelajaran ini. Kemudian saya minta tolong kita pimpin Baik doa Bapak. supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan ke Mas Nur Cahya. Terima kasih Bapak. Baik teman-teman, marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa supaya pembelajaran pada pagi ini bermanfaat buat kita dan ilmu yang kita dapat lebih berkah. Baik, kita mulai doa pada pagi hari ini dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Nur Cahya. Bapak izin menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Sudah tampil? Tampil Pak, tapi kurang besar Pak. Oh, kurang besar ya. Oke. Atau saya tampilkan dalam bentuk slide aja ya. Boleh Pak, boleh. Oke, sudah jelas ya? Oh, jelas sekali Bapak. Oh, siap. Oke. Di materi hari ini kita mempelajari tentang engine dua langkah di pelajaran PDO. Kemudian ini kompetensi dasar yang harus kita lalui untuk hari ini, memahami cara kerja engine 2 dan 4 langkah, kemudian menjelaskan cara kerja engine 2 langkah dan 4 langkah. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan prinsip dasar siklus engine 2 langkah, mengidentifikasi ciri-ciri engine 2 langkah,
menentukan komponen engine 2 langkah beserta fungsinya, mengemukakan kelebihan dan kekurangan engine 2 langkah, mengemukakan cara kerja engine 2 langkah, menganalisis dasar komponen engine 2 langkah, dan yang terakhir menganalisis cara kerja engine 2 langkah. Ini Bapak ingin mereview materi yang sebelumnya nih. Masih ada yang ingatkah dengan materi kemarin tentang cara kerja dari engine 4 langkah? Siapa kira-kira yang masih mengingatnya? Boleh saya, Pak? Boleh, silakan. Cara kerja mesin 4 langkah yaitu dengan 2 kali putaran poros engkol dan 4 kali gerakan torak, Pak, atau piston, Pak. Yang mana gerakannya yang pertama langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang, Pak. Mantap sekali jawabannya Imam. Oke, ada yang lain kira-kira menambahkan atau seperti apa? Sama Pak, saya sama Imam Pak. Oh, sama ya. Oke, terima kasih Imam. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Kemudian cara kerja engine Otto 2 langkah. Ini Bapak sedikit ada video yang mau ditampilkan. Silakan diperhatikan dan dipahami. Suaranya nggak keluar Pak. Dilepas Pak, handsetnya Pak. Langkah kerja dalam satu siklusnya. SIN2 tak Oke, terdapat sudah 2 terdengar? saluran, yakni saluran exhaust. Ketika piston bergerak ke atas, dinding piston menutup saluran exhaust. Dan di saat yang sama, terjadi pembesaran volume di ruang bawah piston. Akibatnya, campuran bensin dan udara terhisap masuk. Saat ini, ruang bawah piston sudah dipenuhi campuran udara dan bensin. Kemudian, ketika piston bergerak ke bawah, campuran udara di ruang bawah piston terdorong ke ruang atas piston melalui saluran transfer. Sehingga, saat ini ruang atas piston sudah dipenuhi campuran bensin dan udara. Ketika piston kembali bergerak ke atas, terjadi kompresi atau penekanan campuran udara dan bensin. Kompresi bertujuan untuk menaikkan tekanan dan temperatur campuran supaya lebih mudah terbakar. Dan energi potensialnya juga lebih besar. Tapi di saat yang sama, terjadi pembesaran volume di ruang bawah piston. Dan saluran intake terbuka serta exhaust tertutup. Sehingga campuran udara dan bensin terhisap ke dalam ruang bawah piston. Dengan kata lain, ini adalah langkah 1 yang terdiri dari langkah hisap dan kompresi. Lalu busi menyala, sehingga campuran udara yang sudah dikompresi di ruang atas piston terbakar. Itu menghasilkan daya ekspansi yang mendorong piston ke bawah. Saat piston bergerak ke bawah, dinding piston menutup saluran intake, sehingga piston kembali mendorong campuran udara dan bensin ke ruang atas piston. Di saat yang sama, saluran exhaust terbuka dan campuran udara dari saluran transfer mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke knalpot. Ini adalah langkah 2, yang terdiri dari langkah combustion dan langkah buang. Lalu kembali lagi ke langkah 1 dan siklusnya terus berulang. Itulah penjelasan tentang mesin 2 tak. Oke, itu cara kerja engine Otto yang 2 langkah. Dan yang ini sedikit ada tampilan lagi tentang kerja engine diesel 2 langkah. Bentar ya, kita lihat juga nanti supaya bisa lebih mudah kita memahaminya. Masuk ke part-part yang digunakan, secara garis besar mesin 2 tak bensin dan juga diesel memiliki part yang sama. Yang membedakan pada mesin 2 tak diesel adalah yang pertama,
adalah penggunaan supercharger untuk mensuplai udara menuju ruang bakar. Lalu yang kedua menggunakan katup exhaust. Yang ketiga, ruangan dapur pacu yang terpisah dengan ruangan pada crankcase. Jadi maksudnya udara dari atmosfer langsung disuplai ke dalam dapur pacu tanpa harus masuk ke dalam crankcase terlebih dahulu, seperti mesin bensin 2 tak. Dan yang terakhir tentunya tidak ada spark plug atau busi, karena pada bahan bakar diesel ledakan terjadi dengan sendirinya, atau bisa disebut sebagai self-ignition atau juga auto-ignition. Oke, itu dia alat-alat yang terdapat pada mesin diesel 2 tak. Sekarang kita bahas ke bagian sistem kerjanya. Kita simulasikan dengan posisi awal piston yang berada pada posisi TMA, di mana seperti mesin-mesin pada umumnya, piston akan bergerak dari TMA menuju TMB saat terjadi expansion atau ledakan. Berbarengan dengan itu, putaran yang terjadi pada crankshaft akan tersalurkan juga menuju charger melalui sepasang puli dan juga belt yang bernama serpentine belt. Selanjutnya, ketika piston sudah melewati intake port, maka supercharger akan mensuplai udara masuk ke dalam dapur pacu. Bersamaan dengan itu, exhaust valve akan terbuka yang membuat gas buang akan terdorong keluar bersamaan dengan masuknya udara. Saat piston berada pada posisi TMB, daya atau momentum yang didapatkan dari proses ignition sebelumnya akan membuat piston bergerak kembali lagi menuju TMA dengan tujuan mengkompresi udara tersebut. Di sini udara yang dikompresi secara paksa akan mengalami peningkatan suhu. Lalu selanjutnya pada 15 derajat sebelum piston mencapai TMA, maka injection akan mensuplai bahan bakar ke dalam dapur pacu untuk mendapatkan timing self-ignition yang pas. Dan pada saat piston berada pada posisi TMA, bahan bakar yang dicampur dengan tekanan udara dan suhu udara yang tinggi akan mengalami ledakan dengan sendirinya, atau yang disebut auto-ignition, bisa juga disebut sebagai self-ignition. Namun seperti yang kita tahu, karena mesin diesel tidak menggunakan busi atau spark plug, maka untuk memaksimalkan power yang dapat dihasilkan oleh mesin diesel, injection akan terus mensuplai bahan bakar hingga crank pin pada crankshaft berada pada posisi 20 derajat dari TMA. Lalu selanjutnya, ledakan ini akan mendorong piston menuju TMB dan satu siklus daya pada mesin diesel 2 tak pun selesai. Dari 2 tampilan video itu, kira-kira apa sih yang bisa kita peroleh? Ada yang kira-kira bisa menyampaikan? Perbedaan Pak, yang satu 2 tak bensin, yang satu 2 tak diesel Pak. Oh ya, oke, bagus. Kira-kira apa perbedaannya dari kedua tayangan tersebut? Ya Pak, Siapa ini, Imam ya? ya Pak. Oh siap, apa Imam? Mesin 2 tak bensin pada bagian silinder dekatnya tidak ada katupnya Pak. Yang di 2 tak bensin ya? Ya Pak. Oke, terus yang di dieselnya seperti apa Imam? Yang di dieselnya pada katup buangnya terdapat katup Pak. Oh ya, mantap sekali jawabannya. Ada yang lain ingin menambahkan? Cukup Pak. Oh cukup, oke. Kalau secara singkat memang perbedaannya kelihatan ya, yang di engine di auto dan di engine dieselnya. Kemudian kita masuki materi yang berikutnya, yaitu komponen motor bensin 2 langkah. Kan tadi udah dijelaskan juga di video bahwa komponen engine auto 2 langkah itu ada apa aja tadi ya?
Yang pertama, Ada hisap dan memasukkan, buang dan kompresi. ya. Kalau Ya, benar, Pak. komponennya apa? Ada busi, Busi, Pak. kemudian ya, apalagi Rumi? Ada busi, Pak. Ya. Oke, terima Ada. kasih. Yang lain apa lagi? Ada Red piston, valve, Pak, Pak. atau membran, Pak. Ada piston, ya, bagus. Dan yang lainnya lagi ya, nanti bisa kita jelaskan kok. Nanti kita hasil penjelasannya seperti apa supaya kita bisa lebih memahami lagi. Siap. Kita masuk ke berikutnya. Ini yang untuk komponen utama diesel. Untuk yang di komponen engine diesel 2 langkah itu, yang pertama adalah exhaust potnya. Di situ ada saluran buang, kemudian ada injektornya, kemudian ada exhaust valve yang disampaikan seperti oleh Imam tadi, kemudian ada blower yang digunakan untuk memasukkan udara ke dalam Ruang bakar, Pak. Oke, ya. Kemudian secara lengkap dan detail di sini ada komponen engine 2 langkah. Yang pertama, blok mesin atau silinder. Kira-kira dari anak-anak ada yang tahu enggak fungsinya apa itu? Blok silinder atau blok mesin itu. Ayo, siapa yang bisa? Saya Bapak Desi. Boleh, siapa itu? Desi Pak, Desi. Desi dari Sebagai mana? sebagai ini Pak, dudukan silinder liner Pak. Oh, siap. Bagus sekali jawabannya. Kasih aplaus nih buat si Desi. Ada yang lain lagi enggak? Belum ada ya? Ya, Pak. Nah ini fungsi utama dari blok silinder ini, yakni sebagai tempat piston untuk naik turunnya gerakan piston tersebut. Ada yang tahu bentuknya blok? Ya, Pak. Sudah ada, Moreno? Bentuknya sedikit mengotak, Pak, dengan lubang bagian tengah. Di lubang bagian tengah terdapat 2 lubang lagi, Pak, untuk pemasukan dan pembuangan bahan bakar, Pak. Dan ada lubang lagi untuk red valve, Pak, atau membran, Pak. Jawabannya sangat sempurna. Oke, kita lihat gambarnya ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Moreno tadi. Ada lubangnya ya, Moreno ya. Yap. Ini ada lubang inlet, kemudian ada outletnya, juga ada transfer port ya. Oke. Untuk komponen yang kedua, head cylinder. Ada yang tahu tentang head cylinder? Kepala silinder, Pak. Kepala silinder ya. Ya. Ya, Pak. Ada Siapa? Rumi atau Rumi Sebagai- dulu, Pak. ya, silakan. Sebagai dudukan busi, betul nggak, Pak? Wah, sip, bagus. Itu jawaban yang sangat bagus sekali. Ada yang lain lagi yang mungkin berbeda jawabannya? Nambahi, Pak, sebagai Boleh, silakan. Moreno ya? ya, Pak. Oh ya, silakan. Sebagai tempat ini, Pak, apa namanya, dudukan kalau di Kawasaki itu secondary valve system, Pak, untuk penginjeksian udara di gas buang, Pak. Saya Oke, Pak bagus Desi sekali. Pak. Ya, silakan Desi. Ini Pak bersama-sama dengan engine block membentuk ruang bakar Pak. Oh, bagus sekali. Ya. Bagus sekali jawabannya. Oke, dari ketiga jawaban itu semuanya bagus ya. Baik dari Rumi, dari
Moreno, juga dari Desi. Fungsinya adalah penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran, dan juga dudukan busi juga bisa, kemudian dudukan dari injektor juga bisa. Dan ini bentuknya. Oke ya, kita lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu piston. Piston itu berfungsi untuk mengubah gerakan bolak-balik menjadi gerakan isap dan tekan, juga sebaliknya untuk mengubah tekanan pembakaran menjadi tekanan tenaga mekanik. Pak, boleh tanya Pak? Oh iya, silakan. Itu kok ada lubang-lubangnya ya Pak? Dari sini ya? Iya. Ini tujuannya kan, ini motornya motor bor apa nih, supaya proses gerakan dari pistonnya kan lebih ringan, itu yang pertama. Yang kedua juga supaya pelumasannya bisa menjangkau ke areal dinding silindernya lebih banyak, seperti itu. Ada yang lain bisa menambahkan? Nambahi Pak. Oh iya, silakan Moreno. Jadi di engine 2 tak pelumasannya itu lebih minimal dari engine 4 tak Pak. Di engine 2 tak menggunakan oli samping Pak, sehingga didapatkan gesekan di piston dengan dinding silinder besar Pak, sehingga untuk piston itu perlu diminimalkan gesekannya dengan cara diberi lubang Pak. Yang kedua, dengan memberi lubang tersebut maka akan mendapatkan berat piston yang lebih ringan, sehingga dengan berat piston yang lebih ringan itu diharapkan gerakan piston menjadi lebih ringan dan tenaga mesin menjadi lebih besar Pak. Gitu Pak. Bagus sekali. Ya. Terima kasih Moreno, jawaban yang sangat sempurna sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup Pak. Oh cukup ya. Oke. Kemudian di cincin torak. Cincin torak itu berfungsi untuk mencegah kebocoran antara dinding silinder dengan toraknya. Ini bentuknya. Boleh Pak Wayan sedikit menanyakan apa sih bedanya cincin torak di motor 2 tak dengan di 4 tak? Ada yang tahu kira-kira? Jumlahnya Pak. Oh, siapa? Moreno atau Pak Anu Sandi? Imam dulu Pak. Oh Imam, gimana Imam? Kalau di motor 2 tak cuman ada 2 Pak cincin toraknya. Oh ada 2 ya? Ya. Kalau di motor 4 tak ada 3 Pak. Oh ada 3. Apa bedanya ya Imam ya, kok bisa beda ada 2 sama 3? Wah kurang tahu juga itu Pak. Kurang tahu ya. Ada yang lain? Nambahi Pak. Oh siap, Moreno. Di motor 2 tak itu cincin toraknya ada 2 Pak, sama-sama cincin kompresi karena tidak diperlukan cincin oli Pak, karena di motor 2 tak itu olinya ikut terbakar. Cincin pistonnya dua-duanya itu bagian tepinya ada sejenis anti goresnya Pak, atau kromnya Pak, sehingga nanti diharapkan kedua cincin ini walaupun pelumasannya menggunakan oli samping 2 tak itu tetap awet Pak. Jadi intinya kalau di mesin 2 tak itu dua-duanya cincin kompresi, tidak ada cincin oli. Kalau di 4 tak itu cincin pertama top kompresi, kedua kompresi, dan ketiga cincin oli Pak. Itu Pak. Oke, terima kasih banyak Moreno, bagus sekali jawabannya. Kasih aplaus dulu dong buat Moreno yang dari tadi selalu memberikan jawaban luar biasa. Ya Pak. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu pena torak yang berfungsi untuk menghubungkan torak dengan batang torak. Kemudian ada batang torak yang berfungsi untuk meneruskan gaya dari torak ke poros engkol. Dan ini komponen yang berikutnya lagi, poros engkol yang berfungsi untuk mengubah gerak bolak-balik torak menjadi gerak putar pada sumbu utama motor. Kemudian intake port atau saluran masuk adalah tempat untuk masuknya campuran udara dan bensin menuju ruang bakar ke ruang engkol menuju ke ruang engkol. Kemudian saluran buang. Saluran buang itu berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas buang yang dihubungkan dengan knalpot. Dan ini komponen yang berikutnya adalah
tempat mengalirnya campuran udara dan bensin yang berada pada ruang engkol menuju ruang bakar. Dan yang berikutnya lagi, crankcase merupakan ruang di bawah piston yang berfungsi dalam hal pemasukan campuran udara dan bensin. Nah, ini komponen tambahan yang memang hanya ada di engine bensin 2 langkah, yaitu busi. Busi itu berfungsi untuk memercikan bunga api listrik yang meloncat dari elektroda tengah ke elektroda sisi. Kemudian karburator itu berfungsi untuk mencampur bahan bakar bensin dengan udara untuk yang motor bensin konvensional ya. Kemudian ini komponen yang khusus hanya ada di engine diesel 2 langkah seperti yang disampaikan dalam video tadi, blower atau turbocharger untuk mendorong udara agar masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian yang terakhir adalah yang berikutnya, injektor. Itu untuk menyemprotkan atau menginjeksikan solar bertekanan tinggi ke ruang bakar. Dan yang terakhir adalah exhaust valve, yaitu katup buang gas sisa hasil pembakaran. Nah, ini dari beberapa materi dan video yang tadi sudah ditampilkan. Ini ada sedikit cerita tentang permasalahan di mekanik tetangga Pak Wayan yang kemarin ditemukan, yaitu seorang mekanik tuh melakukan pembongkaran sepeda motor eking dan ditemukannya piston sepeda motor tersebut berlubang atau jebol. Apa kira-kira yang menjadi penyebab piston sepeda motor tersebut jebol gitu ya? Tapi sebelum menjawab itu, nanti Pak Wayan minta dikerjakan secara berkelompok aja. Nanti yang pertama, kelompok pertama itu Nur Cahya, nanti kelompok pertama ya Nur Cahya ya. Siapa Pak? Nur Cahya nanti sama Satrio, kemudian Rumintari, kemudian Adul. Pak. Nanti di kelompok keduanya Sandi ya, Sandi, kemudian Sidik, dan siapa lagi? Satu lagi yang belum, Sidik, Imam ya. Oke, nanti di kelompok kedua. Oke. Saya kasih waktu 10 menit lah untuk mendiskusikan dengan teman-temannya kira-kira dari penyebab jebolnya piston tersebut apa gitu ya. Oke, silakan. Siapa? Sudah Pak. Udah cukup. Ya Pak. Oke, kalau dari saya apa kira-kira saya atau dari temennya yang satu kelompok bisa Dari menyampaikan? hasil diskusi saya sama teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa menambahi jika nanti penjabaran saya kurang. Ini karena adanya ini Pak, suhu panas yang berlebih sehingga piston ini tidak kuat menahannya karena ada batasannya, sehingga piston tersebut mengalami lelah atau jebol Pak, seperti itu Pak. Oke. Cukup Cahya? Cukup Bapak. Oke, bagus sekali ya Cahya ya jawabannya ya. Ada yang lain ingin menambahkan dari satu kelompok? Pak. Ya. Tuh klepnya tidak menutup dengan sempurna, akhirnya benturan sama steker. Atau mungkin penggunaan piston yang kurang tepat, Pak. Jadi surface-nya atau permukaan stekernya tidak pas. Oke. Nambah sedikit Pak. Siapa Murino ya? Siapa? Silakan Murino. Jika didapat kualitas piston itu orisinil, maka kemungkinan yang terjadi adalah kurangnya pasokan oli Pak.
dalam hal ini oli samping Pak ke ruang bakar, sehingga gesekan piston dengan dinding silinder itu menjadi sangat besar, sehingga menyebabkan piston dan dinding silinder itu terjadi gesekan yang besar dan pistonnya jadi rusak Pak. Ring piston dan dinding silinder ini jadi rusak. Wah, bagus Itu, Pak. sekali. Ya, bagus sekali Moreno. Ada lagi Saya, yang Pak. lain? Saya Pak, Oh ya, silakan Imam ya. ada benda keras yang masuk ke dalam ruang bakar Pak. Heeh. Seperti busi Pak, atau mungkin elektroda businya patah Pak, jadi menghantam piston Pak. Boleh, bagus. Jawaban yang bagus. Ada yang lain ingin menambahkan? Itu Pak, Cukup. bisa jadi karena ini dilakukan peningkatan tenaga atau modifikasi yang terlalu ekstrim, sementara pada komponen yang lainnya tidak ditingkatkan, sehingga kekuatan dari piston tidak cukup untuk menahan tenaga yang dihasilkan. Seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Sandi. Oke, makasih Sandi ya jawabannya. Ya Pak. Oke, untuk materi yang di hari ini, kemudian nanti untuk di lembar kerja nanti Bapak bisa kirim di WA grup ya anak-anak ya. Ya, Bapak. Untuk tugas LKPD-nya nanti bisa dikerjakan di rumah sampai batas waktu besok, bolehlah sampai jam 12 siang. Bapak tunggu, nanti bisa dikerjakan, bisa dikirim lewat WA grup juga bisa. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kemudian Bapak minta coba dari anak-anak, kira-kira dari materi yang sudah disampaikan tadi, apa sih yang bisa kita dapat dari pelajaran tentang engine 2 langkah Otto dengan diesel hari ini? Silahkan. Baik Pak, dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita dan teman-teman mungkin juga menjadi paham satu perbedaan antara 2 tak di bensin dan 2 tak di diesel. Kemudian juga komponen-komponen yang ada di Otto 2 tak sama di 2 tak diesel Pak. Dan juga cara kerjanya seperti itu Bapak. Oh ya, terima kasih Nur Cahya. Ada yang lain ingin menambahkan? Cukup Pak kayaknya Pak. Cukup ya. Oke, dari kesimpulannya tadi yang disampaikan oleh Nur Cahya sangat bagus sekali, bahwa dari apa yang sudah kita pelajari tadi, mudah-mudahan kita bisa memperoleh manfaat, bahwa motor cara kerja kita sudah bisa sedikit lebih tahu dari tadi yang belum tahu, kemudian prinsip kerjanya dan komponen-komponennya kita juga bisa lebih tahu lagi. Siap Bapak. Kemudian sebelum kita akhiri, saya minta ke Nur Cahya untuk bisa memimpin doa. Baik Pak. Jadi silakan Nur Cahya. Baik teman-teman, sebelum pelajaran kita diakhiri, marilah kita berdoa supaya nanti pelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Wayan lebih berkah dan bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih sekali untuk hari ini, dan mohon maaf jika ada masih kekurangan dalam penyampaian materi. Dan Bapak akhiri, selamat pagi, semoga nanti anak-anak pulang jangan pada mampir kemana-mana, sampai di rumah dengan selamat ya. Ya Pak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi semuanya ya. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan.
penampilan yang luar biasa ya. Aduh Pak, Kita kasih grogi, Pak. aplaus. Aduh, panas dingin Pak rasanya Pak. Enggak. Aduh. Angkanya pistonnya jebol, Pak. Gara-gara pistonnya jebol. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wayan. Selanjutnya kami mengundang observer pertama. Siapa dulu? Pak Sandi dulu atau Bu Rumi Siapa? dulu? Oh, Pak Sandi, mangga Pak Sandi. Ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan apa yang disampaikan tadi rencana pembelajaran Pak Wayan sudah sangat baik ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah, tetapi mungkin ada beberapa hal yang tadi yang perlu kita untuk tingkatkan. Yang pertama mungkin di bagian awal pada saat di pembukaan ini pemberian motivasi kepada peserta didik ini mungkin bisa lebih ditingkatkan Pak. Iya Pak. Pertama, kemudian yang kedua penerapan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi kalau tadi mungkin di awal Pak Abdul Rahman memberikan contoh pada kehidupan yang nyatanya seperti apa gimana. Nah ini tadi belum tampak Pak. Iya. Nah, kemudian yang ketiga ini pembahasan materi untuk selanjutnya lupa mungkin Pak belum kesampaikan. Ini materi pertemuan selanjutnya akan membahas kaitan dengan apa. Iya, iya. Nah, kemudian Siap. untuk pengayaan dan remedialnya Pak pada penilaian tadi belum disampaikan Pak. Siap. Mungkin Pak sementara secara keseluruhan sangat baik Pak. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sandi. Berikutnya kami mengundang Saya, Bu Pak. Rumi, silahkan ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Wayan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sampai wabarakatuh. Bu Rumi. Iya, Pak. Mungkin dari saya kurang lebih sama yang seperti yang disampaikan Pak Sandi, Pak. Ya. Secara keseluruhan itu sudah baik. Ya, paling sama seperti Pak Sandi tadi untuk bagian pendahuluan motivasinya belum muncul. Mungkin lebih ditingkatkan lagi nanti. Kemudian untuk di inti bagian penyajian, penggunaan materi, kemudian pengolahan kelas dan kepekaan sosial kepribadiannya sudah tersampaikan. Mungkin sedikit tambahan nanti di proses penilaiannya Pak untuk pemberian soal penugasan dan LKPD-nya kalau nggak salah dengar tadi belum terdengar saya ya Pak. Kalau di LKPD kemudian cuma untuk- lewat Bu. Ya, ya Bu. Oh iya Pak ya. Nah. Kemudian untuk di bagian penutup ya sama Pak seperti Pak Sandi tadi belum disampaikan rencana tindak lanjut untuk materi selanjutnya serta untuk bagian remedial dan pengayaannya yang belum. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Terima Sandi. kasih sekali. Ya, Pak Terima Wayan. kasih Terima banyak. kasih. Ya, terima kasih sekali. Baik, terima kasih Bu Rumi, luar biasa. Saya kira sangat sempurna masukan-masukan dari observer-observer yang luar biasa. Ini barangkali nanti sebagai apa ya, sebagai pengingat gitu ya. Mudah-mudahan nanti pas ketika kita ukin pas ukin terutama kita bisa tambal kekurangan-kekurangan atau misalnya hal-hal yang masih lupa yang belum kita lakukan. Baik, pada intinya memang sudah sangat bagus-bagus ya. Terima kasih Pak Wayan, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Pak Wayan. Selamat sudah bisa menampilkan luar biasa pagi hari ini.